Pada tahun 1942, ketika Nazi mengekspansi kekuasaan mereka ke daerah Uni Soviet, seorang pria yang lahir di salah satu desa di Uni Soviet terpaksa bergabung dengan pasukan militer negaranya untuk melawan kebrutalan tentara Nazi. Film perang yang akan saya ceritakan kali ini berjudul Enemy at the Gates, yang terinspirasi dari kisah nyata. Semoga cara saya menceritakannya dapat menghibur kalian semua, dan langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Pria tangguh yang bergabung dengan pasukan Red Army Uni Soviet ini bernama Vasily Zaitsev. Dia datang jauh-jauh dari desanya untuk membela pasukan Uni Soviet yang berada dalam kekalahan akibat serangan tentara Nazi. Vasily bersama tentara Uni Soviet yang berada di dalam kereta kemudian diturunkan di sebuah dermaga. Lalu mereka diantarkan menggunakan sampan ke kota Stalingrad yang berada dalam kekuasaan Nazi Jerman. Namun di tengah perjalanan mereka, pasukan udara tentara Nazi datang menyerang semua kapal pasukan merah Uni Soviet. Banyak dari tentara Uni Soviet yang ketakutan justru memilih keluar dari sampan. Akan tetapi, para jenderal yang melihat itu justru menembak mereka karena mereka dianggap tidak layak untuk Uni Soviet. Begitu juga ketika mereka tiba di kota Stalingrad. Sebagian dari mereka justru hanya diberikan amunisi dan sebagian lagi diberikan senjata. Vasily menjadi salah satu tentara yang hanya mendapatkan amunisi untuk melawan Nazi. Bahkan mereka yang baru tiba langsung diterjunkan ke medan perang untuk menghadapi tentara Nazi. Sedangkan di sisi lain, pasukan Nazi memiliki senjata lengkap dan juga beberapa tank yang siap menghadapi serangan Red Army. Red Army yang merupakan pasukan tentara Uni Soviet dengan sangat mudah dikalahkan Nazi. Bahkan dari ratusan tentara Red Army gugur akibat serangan tentara Nazi. Yang lebih parahnya, para jenderal Uni Soviet justru menembak pasukannya yang mundur dari peperangan itu. Singkat cerita, seorang komisaris politik Uni Soviet bernama Danilov mendapat serangan dari tentara Nazi ketika dia pergi menggunakan mobil. Serangan itu beruntungnya membuat Danilov selamat. Namun, dia harus bersembunyi dari pengejaran tentara Nazi. Di saat bersembunyi, dia bertemu dengan Vasily yang ternyata berhasil selamat dari serangan tentara Nazi. Vasily menahan niat Danilov untuk menembak tentara Nazi yang berada di seberang tempat mereka bersembunyi. Karena menurut Vasily, perbuatan Danilov itu akan membuat mereka ketahuan. Apalagi Danilov sendiri tidak tahu cara menembak. Jadi Vasily meminta senapannya dari Danilov karena dialah yang akan menembak tentara Nazi tersebut. Tiap tembakan dari Vasily berhasil mengenai sasaran. Bahkan Vasily berhasil memanfaatkan suara ledakan agar tembakannya itu tidak diketahui tentara Nazi yang lainnya. Setelah Danilov melihat langsung kemampuan yang dimiliki Vasily, dia pun membuatkan surat kabar tentang keberanian Vasily mengalahkan 5 tentara Nazi dengan senapannya. Danilov melakukan itu dengan harapan agar pemuda Uni Soviet lainnya yang menjadi relawan pada Perang Dunia ini ikut termotivasi dan menjadi semangat membela tanah air mereka. Singkat cerita, seorang jenderal dari pasukan Uni Soviet bernama Jenderal Nikita tiba di kota Stalingrad. Dia datang untuk mengambil alih kekuasaan dari pimpinan sebelumnya, karena pihak pemerintah Uni Soviet merasa kalau pemimpin militer sebelumnya gagal mempertahankan kota tersebut dari serangan Nazi. Nikita meminta saran dari bawahannya agar tentara mereka berhasil mengalahkan serangan Nazi. Dari suasana dingin itu, Danilov mengutarakan saran darinya.
Dia mengatakan kalau mereka harus memberikan kesempatan kepada tentara mereka. Tidak hanya kesempatan saja, Danilov juga mengatakan kalau mereka harus kembali menyebarkan koran untuk masyarakat lokal tentang keberanian mereka mengalahkan pasukan Nazi. Dengan langkah itu, Danilov berpikir kalau tentara lainnya akan lebih bersemangat membela tanah air mereka. Karena saran itu, Danilov naik jabatan menjadi staf umum pemerintahan dan Vasily juga menjadi kepala divisi sniper untuk tentara Uni Soviet. Mulai saat itu, berita tentang Vasily semakin gencar disiarkan, bahkan tidak hanya melalui koran saja. Pihak Uni Soviet juga sudah memberitakannya melalui radio agar dapat menjangkau semakin banyak orang. Ketika Vasily sedang menjalankan tugas, dia bersama teman-temannya didatangi seorang anak kecil bernama Sasha yang menjadi salah satu penggemar Vasily. Sasha bahkan membawa Vasily dan teman-teman ke rumah Sasha untuk beristirahat dari tugas mereka. Beberapa saat setelah itu, Danilov datang membawakan puluhan surat dari penggemar Vasily yang harus dia balas. Tapi kegiatan tersebut terhenti ketika tetangga Sasha datang mengunjungi mereka. Tetangganya ternyata seorang wanita bernama Tania. Kedatangannya membuat Danilov dan Vasily bengong ketika melihatnya. Bahkan Danilov sampai tidak fokus membantu Vasily dalam menulis surat. Tetapi dia justru fokus melihat Tania yang dia sukai ketika pertama kali melihatnya. Sedangkan di tempat lain, pasukan Nazi Jerman kedatangan seorang sniper handal yang datang langsung dari Jerman untuk mengalahkan semua sniper Uni Soviet. Erwin yang menjadi sniper dari pihak Nazi mendapat tugas dari pimpinan Nazi untuk mengalahkan sniper Uni Soviet karena udah menghabisi 25 jenderal Nazi yang baru aja diangkat. Di saat Vasily beristirahat, seorang temannya memberitahukan kalau tentara Uni Soviet mengalami kesulitan, jadi mereka harus membantunya. Mereka bertiga pun berhasil menembak seseorang yang mereka curigai sebagai sniper Nazi. Di tempat lain, Danilov meminta Tania untuk pindah tugas. Dia yang sebelumnya bertugas sebagai sniper bisa menjadi seorang pegawai pemerintah di kantor Danilov, agar dia dapat memecahkan kode rahasia pihak Nazi dengan kemampuan bahasa Jerman yang dimiliki Tania. Setelah Vasily berhasil mengenai sasaran, mereka pun pergi memasuki gedung itu untuk mengambil kalung militer milik musuh mereka. Ternyata siapkan Erwin untuk memancing Vasily dan teman-teman snipernya. Akibat dari serangan itu, 2 orang sniper dari pasukan Uni Soviet harus gugur terkena tembakan Erwin. Dan kemudian Erwin pergi membersihkan sepatunya sambil membaca surat kabar milik Uni Soviet. Sasha yang menjadi pembersih sepatu Erwin kemudian menjelaskan isi dari surat kabar tersebut. Dan dia bahkan memberitahukan tentang senapan yang digunakan Vasily untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Karena udah kehilangan 2 orang snipernya, Vasily pun mulai saat itu akan ditemani oleh Kulikov yang ternyata sama-sama lulusan dari sekolah penembak jitu yang dilatih langsung oleh Erwin. Jadi dengan begitu, Danilov berharap agar mereka bisa mengalahkan sniper Nazi, yaitu Erwin. Singkat cerita, Vasily bersama Kulikov akhirnya menjalankan tugas mereka. Saat itu, Vasily bercerita kepada Kulikov kalau bakat menembaknya ternyata udah diwarisi oleh sang kakek sejak dia berusia 5 tahun, di mana dia saat itu diajak oleh sang kakek untuk berburu serigala. Insting seorang sniper ternyata udah ada di dalam diri Vasily sejak dia kecil. Bahkan dengan jeli, Vasily dapat mengetahui keberadaan musuh, walaupun musuh yang dia curigai saat itu sudah berbentuk jenazah. Saat itu Vasily dan Kulikov bergantian mengawasi Erwin yang mereka curigai berada di sana. Vasily memutuskan kawat ranjau buatan Nazi. Berikutnya Kulikov bertugas menghabisi tentara yang akan memperbaiki kawat tersebut.
Namun ternyata Erwin berada di kantor administrasi Nazi. Dia mendapat kabar kalau seorang tentara Uni Soviet yang menjadi asisten Vasily berhasil ditangkap. Tentara tersebut adalah Volodya. Dia sebelumnya ditugaskan Kulikov untuk mengambil sup, akan tetapi dia harus tertangkap oleh tentara Nazi. Erwin dengan cerdiknya memakaikan seragam Nazi kepada Volodya. Bahkan dia sampai menyuruh Volodya memperbaiki kawat ranjau mereka. Tujuannya agar Erwin berhasil mengetahui keberadaan Vasily dan Kulikov yang bersembunyi di dalam gedung. Ketika Kulikov melihat ada orang yang memperbaiki kawat tersebut, dia pun langsung menembakkannya tanpa melihat orang tersebut siapa. Kemudian Kulikov memancing Erwin untuk menembak helmnya yang dijadikan umpan. Kulikov beranggapan kalau Erwin sebenarnya tidak ada di sana. Akan tetapi Vasily justru curiga kalau orang terakhir yang memperbaiki kawat tersebut adalah umpan Erwin untuk memburu mereka. Karena pihak Nazi seolah-olah membiarkan orang tersebut meninggal begitu aja tanpa ada pengawasan mereka. Tapi Kulikov nggak mau mengambil pusing dengan kejadian tadi. Dia justru bersiap akan melompat ke gedung lain, tanpa mereka ketahui kalau Erwin ternyata udah siap-siap menembak mereka yang pertama kali melompat keluar dari gedung itu. Kulikov yang pertama kali melompat harus gugur saat itu juga karena terkena tembakan Erwin yang mengarah ke bagian kepala Kulikov. Tembakan itu membuat Vasily menyadari kalau Erwin adalah seorang sniper yang sangat hebat yang tidak sebanding dengan dirinya. Di tempat lain, ketika Tanya sedang bekerja, Danilov datang menemuinya untuk memberikan seekor ikan kering agar dapat dimasak di rumah Tanya nanti. Akan tetapi Tanya menolak dan justru meminta Danilov untuk memindahkannya lagi ke divisi sniper agar bisa membantu Vasily dan teman-teman yang udah banyak kekurangan orang. Singkat cerita, di waktu Vasily kembali ke tempat persembunyian mereka, dia memberitahukan Danilov kalau Volodya dan Kulikov udah gugur. Kulikov sendiri gugur di tangan Erwin dalam sekali tembakannya. Jadi menurut Vasily, udah nggak ada harapan lagi bagi mereka untuk mengalahkan Erwin sebagai sniper yang dimiliki Nazi. Beberapa hari kemudian, Erwin yang sedang bersama Sasha memberikan beberapa makanan kepada Sasha dengan imbalan informasi pribadi tentang Vasily kepada Erwin. Sasha memberitahukan Erwin kalau Vasily selalu keluar dari selokan di bawah perapian pabrik yang udah terbengkalai. Jadi di keesokan harinya, Erwin berangkat ke tempat yang dimaksud Sasha dan bersiap menunggu Vasily keluar dari sana. Beruntungnya Vasily berhasil menyadari itu dan dia bersama temannya berpindah tempat untuk lebih dulu menembak Erwin yang udah menunggu mereka. Akan tetapi Erwin mengetahui maksud Vasily karena dia sendiri melihat pipa yang berada di seberangnya bergerak-gerak dan mencurigai keberadaan Vasily di sana. Dia pun kemudian berpindah tempat agar mendapatkan lokasi yang bagus untuk mengalahkan Vasily. Strategi yang dilakukan Erwin berhasil membuat Vasily dan temannya terpojok. Bahkan teman Vasily terkena tembakan di bagian lengannya. Sedangkan Vasily harus bersembunyi tanpa memegang senjata. Saat itu Vasily meminta temannya untuk kembali karena terluka, sedangkan dia sendiri mencoba meraih senjatanya menggunakan tali dan pisau yang dia miliki. Tapi Erwin berhasil menembak tali yang digunakan Vasily hingga terputus. Jadi Vasily tidak bisa apa-apa lagi selain berharap pada mukjizat. Sesaat setelah itu, serangan yang dilakukan tentara Nazi membuat kaca di gedung itu jatuh dan berhasil membuat Erwin melihat Vasily yang terpojok. Dari tempat lain,
teman Vasily tadi akhirnya tiba di kamp militer mereka. Di sana Tanya dan Danilov yang melihatnya pun bertanya tentang keberadaan Vasily. Kemudian Tanya langsung bergegas membantu Vasily yang berada dalam keadaan terpojok. Kedatangan Tanya dan Vasily melakukan serangan balik kepada Erwin dan berhasil mengenai jarinya. Setelah pertarungan itu, Erwin kembali mendatangi Sasha untuk menggali informasi tentang Vasily lagi darinya. Dengan imbalan 2 keping coklat, Sasha menceritakan kalau Vasily menyukai Tanya yang merupakan tetangga Sasha. Sasha bahkan memberitahukan alasannya membantu pihak Nazi karena dia berpikir kalau Nazi lebih kuat dibandingkan negaranya sendiri. Di malam harinya, Tanya yang juga menyukai Vasily bahkan mendatanginya di tempat bagian istirahat pria. Rasa sukanya terhadap Vasily sudah tak tertahankan lagi. Dia dan Vasily akhirnya melakukan hubungan di sana tanpa ragu ketahuan oleh teman-temannya. Di suatu kesempatan, Vasily mendatangi Danilov di kantornya. Vasily memberitahukan Danilov kalau mereka harus berhenti memberitakan tentang Vasily lagi kepada publik. Sudah terlalu banyak informasi tentangnya yang diketahui oleh publik dan pasti juga diketahui oleh pihak Nazi. Menurut Vasily, informasi yang berlebihan itu justru membuatnya kesulitan mengalahkan Erwin dan tentara Nazi lainnya. Tapi Danilov meyakinkan Vasily kalau mereka juga mempunyai informasi yang akurat tentang Erwin dan strategi perang tentara Nazi. Informasi penting itu mereka dapat dari Sasha yang selama ini dianggap membelot kepada pihak Nazi. Sasha memberikan semua informasi yang dia ketahui tentang rencana pasukan Nazi kepada Vasily. Sasha berharap agar Vasily berhasil mengalahkan Erwin dan membebaskan kota mereka dari serangan tentara Nazi. Akan tetapi, Vasily tidak suka dengan Danilov yang membiarkan Sasha ikut campur tangan ke dalam perang. Resiko Sasha jika ketahuan sangatlah besar. Hal ini membuat Vasily sangat marah kepada Danilov. Namun Danilov mengatakan kepada Vasily kalau ini semua adalah inisiatif Sasha, karena dia sangat mengagumi Vasily sebagai pahlawan mereka. Jadi secara terpaksa, Vasily mengikuti rencana yang udah dibuat Danilov dan menyerang Erwin di pabrik kimia dengan diantarkan Sasha. Mulai dari malam, Vasily udah berjaga di sana dengan sabar menunggu Erwin keluar dari persembunyiannya. Namun ketika di pagi hari, Vasily ketiduran karena udah berjaga semalaman. Vasily yang ketiduran membuat Erwin berhasil keluar dari persembunyiannya dengan selamat tanpa mendapat serangan. Erwin yang sudah berada di tempatnya mulai mencari keberadaan Vasily di tengah serangan tentara Uni Soviet. Akan tetapi, dia tidak menemukan Vasily dimanapun. Awalnya dia melihat sebuah sniper mengarah kepadanya. Tapi ternyata ketika seorang tentara Uni Soviet sedang mengambil perlengkapan temannya yang gugur, Erwin melihat kalau sniper yang dia curigai sebagai Vasily ternyata udah meninggal. Hal tersebut juga membuat Erwin dikembalikan ke Jerman karena jenderal Nazi yang bertanggung jawab di kota Stalingrad menemukan kartu pengenal milik Nazi bersama mayat tentara yang udah gugur, dan artinya Erwin udah nggak punya tugas lagi di kota tersebut. Berita tentang kematian Vasily juga sampai ke telinga Danilov dan atasannya, Jenderal Nikita. Jenderal Nikita memarahi Danilov karena udah terlalu banyak mengambil risiko kepada Vasily, hingga dia berakhir dengan kematian. Namun Danilov percaya kalau Vasily belum meninggal, dan dia meyakinkan Jenderal Nikita akan hal itu. Tapi ketika Danilov dan Tanya berada di luar, mereka mendengar langsung pihak Nazi memberitakan tentang kematian Vasily. Berita itu membuat semua warga kota Stalingrad bersedih, termasuk Sasha yang sedang bersama Erwin. Erwin menjelaskan kepada Sasha kalau Vasily sebenarnya belum meninggal, karena Erwin belum berhasil menembak Vasily sendiri. Erwin mengatakan kepada Sasha kalau dia sendiri akan menembak Vasily melalui menara air yang ada di stasiun kereta.
Sasha dapat menyaksikan kejadian itu besok jika Sasha mau. Singkat cerita, Vasily yang ternyata masih hidup mendatangi Danilov di kantornya untuk menanyakan tentang keberadaan Tanya. Sasha yang juga berada di sana akhirnya memberitahukan Vasily jika Tanya berada di stasiun untuk menemuinya. Sasha memberitahukan rencana Mayor Erwin kepada Tanya, dan ternyata rencana itu membuat Tanya beranggapan kalau Vasily benar-benar ada di sana. Beruntungnya Vasily berhasil menemukan Tanya di sana sebelum terkena tembakan dari Erwin. Tanya dan Vasily kemudian berduaan di suatu tempat yang ternyata disaksikan langsung oleh Danilov. Kejadian yang baru aja dilihatnya membuat Danilov mengirimkan surat kepada pimpinan mereka tentang tindakan melenceng Vasily terhadap perintah. Hal tersebut dilakukan Danilov karena semata-mata dia cemburu kepada Vasily dan Tanya. Ketika di pagi hari, Vasily dan Tanya yang sedang berduaan secara sengaja nggak sengaja melihat Sasha tergantung di sebuah tiang. Sasha tergantung akibat memberitahukan rencana Erwin tadi malam kepada pihak Uni Soviet. Sasha menanggung resiko yang udah diperingatkan Vasily kepadanya beberapa waktu lalu. Tanya yang melihat itu histeris dan langsung menemui Danilov untuk membawa ibu Sasha pergi dari kota Stalingrad karena kota Stalingrad berada di ujung kekalahan, dan mereka juga mengatakan kalau Sasha udah membelot kepada pihak Nazi, sehingga kemungkinan Sasha tidak akan kembali lagi bersama ibunya. Singkat cerita, di dermaga Tanya terkena serangan udara dari pihak Nazi yang membuatnya terluka dan sekarat. Beruntungnya kartu pas yang dimiliki ibu Sasha membuat Tanya mendapatkan perawatan dan juga mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat berlindung menggunakan kapal. Sebelum meninggalkan kota Stalingrad, ibu Sasha meninggalkan pesan untuk putranya agar dia bisa menjaga dirinya dan tidak perlu mengkhawatirkan ibunya. Setelah itu, Danilov menemui Vasily yang sedang berjaga mencari keberadaan Mayor Erwin. Danilov memberitahukan Vasily kalau Tanya udah meninggal karena terkena serangan dari pihak Nazi. Berita buruk itu membuat Danilov putus asa dan rela berkorban agar Vasily dapat menemukan Erwin dari persembunyiannya. Akan tetapi setelah Erwin menembak Danilov, dia masih sabar menunggu dan mencari Vasily dari tempat persembunyiannya. Sampai Erwin merasa yakin kalau Vasily sebenarnya tidak ada di tempat itu. Dia pun keluar dan malahan berhasil ditemukan Vasily di tempat terbuka. Vasily kemudian menembakkan pelurunya tepat di bagian mata kiri Erwin yang udah pasti membuat Erwin meninggal karena tembakan tersebut. Vasily kemudian bersedih karena dia udah ditinggalkan teman-teman yang sangat dia cintai. Namun perjuangan Vasily berhasil membuat pasukan Nazi di kota Stalingrad mundur tepat 2 bulan setelahnya. Banyak orang mengatakan kalau pengetahuan akan kalah dengan bakat, dan bakat akan kalah dengan pengalaman. Tapi semua itu akan kalah dengan konsistensi dan juga semangat pantang menyerah. Tetap semangat buat kamu yang sedang berada di masa perjuangan, dan selalu konsisten dengan perjuanganmu. Ingat, perjuangan itu akan membuahkan hasil yang tidak mengecewakan di kemudian hari. Sekian alur cerita film yang dapat saya berikan. Like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video baru yang akan saya upload.